Dampak neurologis dari menulis jurnal. Dialog antara otak dan kesadaran. Menulis jurnal kerap dianggap sebagai kegiatan introspektif yang sederhana, sekadar mencatat pikiran atau perasaan harian. Namun, penelitian modern dalam bidang neuroscience menunjukkan bahwa praktik ini jauh melampaui sekadar ekspresi diri. Menulis jurnal dapat berfungsi sebagai proses perbaikan neurologis dan rekonstruksi diri, membangun jembatan antara pusat emosi dan pusat rasional otak, ketika emosi dan logika berdialog. Setiap kali seseorang menulis tentang apa yang ia rasakan, otak secara simultan mengaktifkan dua wilayah utama, amigdala, yang berperan dalam respons emosional, dan korteks prefrontal, yang bertanggung jawab atas analisis dan perencanaan. Melalui aktivitas menulis, keduanya berbicara satu sama lain, menciptakan dialog internal yang menata kekacauan batin menjadi makna yang lebih terstruktur. Fenomena ini dikenal sebagai synchronization of emotion and reason, proses di mana pikiran yang tadinya reaktif mulai memperoleh jarak reflektif. Dengan demikian, individu tak lagi sekadar merasakan emosinya, tetapi mulai memahami dan mengintegrasikannya. Efek labeling. Menamai emosi untuk menenangkan otak salah. Satu mekanisme kunci yang terlibat dalam menulis jurnal adalah efek labeling, yaitu proses menamai emosi secara sadar. Ketika seseorang menuliskan "saya marah", "saya takut", atau "saya cemas", otak mengaktifkan bagian ventrolateral prefrontal cortex, wilayah yang berperan dalam menekan sinyal stres dari amigdala. Dengan kata lain, menamai emosi adalah cara otak untuk meredam badai. Penelitian Stanford University 2021 menunjukkan bahwa menulis ekspresif membantu menenangkan mid-cingulate cortex, area yang biasanya hiperaktif di bawah tekanan emosional. Aktivitas ini menciptakan efek menata ulang sistem saraf, memungkinkan seseorang untuk merasakan tanpa tenggelam di dalam perasaan itu. Menulis tangan dan neuroplastisitas. Selain aspek emosional, cara menulis juga berpengaruh terhadap struktur otak. Studi dari Frontiers in Psychology 2023 menemukan bahwa menulis dengan tangan mengaktifkan lebih banyak area otak dibanding mengetik. Gerakan fisik tangan yang sinkron dengan alur pikiran memperlambat tempo berpikir, memberi ruang bagi otak untuk mencerna makna di balik pengalaman. Setiap kata yang digoreskan tangan secara literal membentuk jalur saraf baru, proses yang dikenal sebagai neuroplastisitas. Dalam konteks ini, tulisan tangan menjadi bukti visual dari pikiran yang sedang menyembuhkan dirinya sendiri. 3 teknik jurnal yang teruji secara ilmiah. 1. Expressive writing. Dikembangkan oleh psikolog James Pennebaker, teknik ini berfokus pada menulis bebas tentang pengalaman emosional berat selama 15-20 menit tanpa sensor atau penyuntingan. Penelitian menunjukkan bahwa teknik ini menurunkan aktivitas amigdala dan meningkatkan kendali kognitif. Meski dapat memunculkan emosi intens di awal, hasil akhirnya adalah pelepasan dan kelegaan. 2. Gratitude journaling. Ditujukan untuk melatih otak agar tidak terus-menerus fokus pada ancaman atau kehilangan. Menulis 2 atau 3 hal spesifik yang disyukuri setiap hari mengaktifkan ventromedial striatum dan medial prefrontal cortex, area yang mengatur suasana hati dan motivasi. Praktik ini menstabilkan sistem saraf dan menumbuhkan ketenangan batin. 3. Reflective reframing berfungsi untuk melatih ketangguhan kognitif. Prosesnya terdiri dari 3 langkah. Deskripsikan. Tulis apa yang terjadi tanpa penilaian. Analisis. Tulis apa yang kamu pelajari dari peristiwa itu. Aksi. Tentukan langkah kecil untuk situasi serupa di masa depan. Teknik ini memperkuat koneksi di korteks prefrontal dorsolateral, wilayah yang membantu menunda reaksi emosional spontan dan menumbuhkan refleksi. Menulis sebagai latihan lintas mental. Ketiga teknik di atas dapat dianggap sebagai bentuk latihan silang mental, mental cross-training. Expressive writing menolong saat emosi terlalu berat. Gratitude journaling bermanfaat ketika seseorang merasa mati rasa. Sementara reflective reframing efektif ketika pikiran dipenuhi kebingungan. Dengan memilih metode sesuai kondisi emosi, otak berlatih berpindah antara pusat perasaan, pusat makna, dan pusat tindakan, membangun fleksibilitas psikologis. Kesimpulan, mendengarkan otak sendiri. Dalam jangka panjang, kebiasaan menulis jurnal menghasilkan perubahan halus namun mendalam. Seseorang mulai berhenti sejenak sebelum bereaksi, mampu mengingat dengan lebih jernih, dan pulih lebih cepat dari tekanan emosional. Menulis jurnal bukan tentang menghasilkan kalimat yang indah,
melainkan membangun dialog jujur antara pikiran dan jiwa. Setiap kata yang ditulis adalah langkah kecil menuju rekonstruksi diri. Pada akhirnya, pertanyaan terpenting bukan lagi apa yang harus saya tulis, melainkan apa yang sebenarnya sedang otak saya coba katakan.